Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh, angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, sebetulnya di sini mau mengingatkan kepada kita akan hari semacam dalam tanda kutip kiamat itu pasti akan terjadi. Dan di situ kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang mau diingatkan kepada kita bahwa ada waktu itu, saat itu adalah akan terjadi. Sebetulnya mau mengingatkan kita akan hal itu. Namun mengapa justru Tuhan itu mau mengingatkan kepada kita? Perhatikanlah misalnya pohon ara dan pohon apa saja, bila mereka bertunas akan tiba waktunya musim panas sudah dekat misalnya. Ibu bapak sudah terkasih, ini sebetulnya mau mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang bisa membaca alam. Di situ diingatkan untuk kita bahwa kita bisa membaca segalanya. Gejala-gejala sudah bisa kita pelajari. Dan kita tahu di situ ada ilmu titen. Karena itu selalu berkelanjutan atau terjadi setiap hari atau setiap tahun gitu ya. Sehingga kita tahu ada ilmu titen di sana. Ilmu titennya bahasa Indonesia ini apa ya? Aku bingung. Ya ini teni gitu ya. Bisa niteni begitu ya. Bisa melihat bahwa itu ada. Kita diberi kepandaian untuk dengan cermat melihat itu. Nah sekarang masalahnya, apakah kita juga sudah cermat paling tidak kalau melihat kehidupan kita? Seandainya misalnya kita harus mengalami yang namanya kiamat pribadi. Kalau kiamat umum kan digambarkan, antikristus turun, atau ada istilahnya, ada orang mengartikan antikristus itu dengan istilah dajjal atau apa begitu ya, lalu gempa bumi, itu kan istilahnya kiamat yang umum. Tapi kiamat pribadi adalah kematian pribadi manusia. Apakah kita juga mencermati gejala-gejala itu? Misalnya kita diberi anugerah oleh Tuhan usia yang panjang, kita diberi anugerah Tuhan usia yang mungkin pendek juga. Namun sebetulnya kalau kita mengamat-amati, pasti ada tanda-tandanya kapan Tuhan memanggil secara pribadi. Dan kadang-kala kita bisa membaca setelah orang itu meninggal. Oh iya ya, kemarin itu ada peristiwa ini, mengingatkan kita akan semacam peristiwa di mana orang itu seolah-olah pamitan kepada orang-orang supaya dia bisa menghadap Tuhan dengan baik. Ada tanda-tandanya dan Tuhan memberikan sesuatu. Nah, ibu bapak, saudara sekasih, Tuhan tidak akan memberikan waktu, istilahnya itu kapan kita akan dipanggil. Tuhan tidak akan memberitahu, oh besok kita akan dipanggil jam sekian. Enggak, Tuhan tidak akan ngomong itu. Namun yang jelas adalah kita harus bisa membaca tanda-tanda itu. Nah, selain itu juga Tuhan sebetulnya mengingatkan kepada kita, apakah pada waktu tanda-tanda itu terjadi, iman kita ini juga sudah bulat. Iman kita ini sudah menjadi bekal untuk kehidupan selanjutnya. Di situ kita sebetulnya mau mempertanyakan diri dengan diri kita.
Apakah kita juga siap sedia? Seandainya besok, seandainya kapan Tuhan memanggil, siap untuk menghadap hadirat Tuhan. Sehingga pada waktu kita ini dilayati oleh banyak orang, yang dilihat di peti kita adalah senyuman. Kan pernah kan melihat orang yang di dalam peti itu tidak tersenyum juga ada. Tapi yang sering kali ada adalah keikhlasan, penyerahan diri total. Sehingga pada saat penyerahan diri total itu, kalau kita layak pada orang-orang dengan dalam peti itu, yang ada adalah apa? Senyum, tampak orang itu muda, walaupun orang itu kurus tapi kelihatan dia lebih berisi. Dan disitu kita bisa melihat bahwa Tuhan ternyata menyiapkan orang itu, dan pada saat hari dipanggil, orang itu sudah siap sedia. Nah, ibu bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan, di situ kita bisa melihat. Nah, sekarang sabda ini itu seringkali juga mencemaskan para murid-murid Tuhan. Bahkan kita bisa melihat bahwa dalam nas yang lain dikatakan bahwa ada satu murid itu tidak akan mati sebelum Anak Manusia datang. Dikatakan begitu dalam kitab suci. Nah, itu yang membuat para murid-murid dari rasul-rasul, murid dari rasul, itu ada beberapa yang membuat peristiwa atau membuat suatu tindakan yang keliru, yang tidak produktif. Dia mau melakukan begini, percuma kalau begitu, sebentar lagi toh akan kiamat. Untuk apa saya bekerja? Untuk apa saya melakukan kebaikan-kebaikan? Toh sebentar lagi Anak Manusia datang. Nah, ibu bapak, dalam sejarah gereja itu peristiwa itu ada dan ditulis dalam kitab suci. Maka kita kalau panjenengan membaca surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, itulah jawaban. Ada banyak orang mensalahpahami mengenai hari itu, lalu tidak mau bekerja, tidak mau melakukan sesuatu yang produktif, sehingga Paulus mengatakan, barang siapa tidak bekerja, dia tidak boleh makan. Itu jawaban karena apa? Orang itu menyiapkan diri dengan cara yang tidak produktif. Nah, kita jangan sampai melakukan hal-hal itu. Walaupun kita tahu usia kita terbatas, kita mempunyai kefanaan, namun kita harus melakukan sesuatu yang bermakna. Nah, patokannya adalah apa yang bisa kita lakukan sehingga Tuhan bangga punya kita. Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita menjadi orang Kristiani, menjadi orang Katolik, itu sungguh-sungguh bisa membuat Tuhan tersenyum. Itu patokannya. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita tergantung dari panggilan kita masing-masing. Nah, ibu bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan. Untuk itu, mari kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang produktif, terutama juga untuk memperdalam iman kita, sehingga banyak hal sebetulnya yang harus kita lakukan. Apakah kita sudah membanggakan Tuhan? Kalau ya, maka kita bisa membanggakan keluarga kita juga. Kita bisa membanggakan jemaat kita. Kita bisa membanggakan lingkungan kita. Kita bisa membanggakan tempat kerja kita. Untuk itu, ibu bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan, maka mari kita berusaha untuk mencoba lebih melihat positif kehidupan kita dan melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan ini. Selamat merenungkan.